Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Zahratul Widat, NIM 126. Tugas review buku ini dibuat guna untuk memenuhi tugas puas psikologi sosial. Nah, di video selanjutnya kita akan mengulik sedikit gambaran mengenai apa saja sih yang dipelajari di psikologi sosial ini. Oke, langsung saja kita simak video yang berikut ini. Buku yang berjudul Pengantar Psikologi Sosial ini ditulis oleh Bapak Agus Hermawan, SPD MA, dan Bapak Reza Ahmadiansyah, MSI, dan diterbitkan oleh Yayasan Hajah Kartini. Nah, di sini terdapat 11 bab. Bab pertama membahas mengenai metode, kedudukan, hubungan, serta sejarah psikologi. Oke, di bagian pertama ada definisi dan objek kajian psikologi. Definisi psikologi sosial sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, artinya jiwa, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sedangkan kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman, kawan, dan sahabat. Oke, secara terminologi psikologi adalah ilmu tentang perilaku, sedangkan sosial berarti interaksi individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Jadi, definisi psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai perilaku individu dalam konteks situasi sosial. Kemudian bagian yang kedua itu ada objek kajian psikologi sosial menurut Alex Aldur. Dibagi menjadi dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, dan diselidiki. Kemudian untuk objek formal adalah cara memandang dan meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Nah, selanjutnya ada pendekatan dan metode psikologi sosial menurut Rogers. Yang pertama ada metode induktif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengobservasi dunia sosial dan mengidentifikasi keteraturan sistematis dalam sebab dan akibat antara beberapa variabel. Kemudian ada metode yang kedua yaitu metode deduktif atau umum khusus. Metode ini mengembangkan teori-teori untuk menemukan suatu hukum umum dengan menguji hipotesis sebagai cara membuktikan kebenaran teori tersebut. Kemudian metode yang ketiga ada metode retroduktif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari realitas sosial melalui pengamatan terhadap kejadian-kejadian teratur dan menghasilkan metode untuk menjelaskannya. Dan metode yang terakhir yaitu metode abduktif yang bertujuan untuk mengamati anomali-anomali yang ada, menemukan mengapa dan bagaimana berbagai realitas sosial terbentuk. Kemudian selanjutnya ada kedudukan psikologi sosial dalam studi psikologi. Di buku ini terdapat kurva hubungan psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial, yang dimana psikologi sosial itu menempatkan diri sebagai jembatan atau penengah atau penghubung antara psikologi dan sosiologi. Karena kita manusia hidup itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan masyarakat, sehingga psikologi sosial di sini sebagai ilmu atau psikologi yang khusus membicarakan tentang perilaku dan aktivitas manusia tersebut. Lalu ada hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Nah, psikologi sosial adalah jembatan antara cabang ilmu pengetahuan sosial lainnya, sebab psikologi sosial mengakui pentingnya memandang individu dalam suatu sosial yang lebih luas. Nah, ini ada bagian terakhir dari bab 1 yaitu sejarah perkembangan psikologi sosial. Oke, sejarah di sini diawali dari masa pralahir dan tahun-tahun awal psikologi sosial, era peperangan, masa pendewasaan, dan masa depan. Sejarah yang terakhir yaitu masa pengembangan psikologi sosial masuk ke Indonesia. Di bab kedua ini ada proses interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, di mana individu yang satu dapat mempengaruhi individu yang lainnya sehingga terdapat hubungan timbal balik. Kemudian ada syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama ada kontak sosial. Nah, kontak sosial menurut Surjono Sukanto itu dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antara orang perorangan, antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya, dan antara suatu kelompok manusia dengan kelompok lain.
Yang kedua ada komunikasi. Komunikasi adalah bahwa seseorang yang memberi tafsiran kepada orang lain atau yang berwujud pembicaraan, gerak-gerak badannya atau sikap. Kemudian ada bentuk-bentuk dasar interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi. Imitasi ini yaitu dorongan individu atau kelompok untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan individu lain. Kemudian bentuk yang kedua yaitu sugesti. Sugesti merupakan suatu proses pemberian pandangan atau sikap dari diri seseorang kepada orang lain di luar diri. Bentuk yang ketiga yaitu identifikasi. Nah, di sini identifikasi berarti dorongan untuk menjadi identik atau sama dengan orang lain baik secara lahiriah maupun batiniah. Bentuk yang terakhir yaitu simpati. Simpati merupakan suatu bentuk interaksi yang melibatkan adanya ketertarikan individu terhadap individu lainnya. Ketertarikan di sini itu berdasarkan penilaian perasaan. Oke, di bab 3 ada massa dan kelompok sosial. Menurut Blumen mengungkapkan bahwa massa adalah himpunan manusia yang besar yang kebetulan pada suatu waktu ada bersama-sama, dan biasanya massa itu terjadi karena insidental, jadi mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, adapun ciri-ciri dari massa sendiri yaitu tidak rasional, emosional, mudah tersugesti, lebih berani mengambil risiko, dan immoral. Kemudian ada definisi ciri jenis dan dinamika kelompok. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi guna mencapai suatu tujuan dan memandang satu sama lain sebagai kita. Di buku ini juga ada tabel tipe-tipe kelompok. Oke, tipe yang pertama yaitu primary group. Jumlah individu itu lebih sedikit, cenderung sedikit. Terus keberlangsungan kelompok sedang, kualitas interaksi antar anggotanya sangat penting bagi anggota tersebut. Contohnya keluarga, pasangan, dan lain. Tipe yang kedua yaitu social. Karakteristik dari social group ini adalah kelompok dalam setting publik, fokus pada tujuan kelompok. Contohnya seperti bekerja dalam restoran, pabrik, dan judi. Kemudian tipe yang ketiga yaitu tipe kolektif, yaitu kumpulan individu yang terbentuk secara spontanitas, waktunya singkat, kurang dalam hubungan antar anggota, dan terbatas dalam interaksi sosial. Contohnya orang yang berkumpul di halte bus. Nah, tipe yang terakhir yaitu tipe kategori. Karakteristiknya berupa kumpulan individu yang memiliki kesamaan dalam gender, etnik, dan agama. Contohnya pria, suku, dan agama. Adapun ciri-ciri kelompok yaitu terdiri dari dua orang atau lebih, struktur, peraturan norma, tujuan, grupness dan kesatuan, dan interaksi atau ketergantungan. Di sini juga dijelaskan adapun jenis-jenis kelompok menurut Tyler dan kawan-kawan. Yang pertama ada kategori sosial, audiens, kerumunan, tim, keluarga, dan organisasi formal. Di bab keempat ada perilaku antar kelompok. Perilaku antar kelompok menekankan adanya interaksi yang saling bertatap muka atau face to face antara kelompok yang berinteraksi. Menurut Sharif, hubungan antara kelompok terjadi apabila anggota dua kelompok atau lebih saling berinteraksi antar kelompok berdasarkan penghayatan anggota kelompok tersebut pada kelompok atau berdasarkan seberapa kuat ia mengidentifikasikan diri pada kelompok itu. Di sini ada juga dari perilaku antar kelompok. Yang pertama ada teori konflik realistis. Ada 3 asumsi dasar dalam teori ini. Yang pertama, manusia pada dasarnya egois dan selalu berusaha memaksimalkan keuntungan kepribadian. Yang kedua, konflik merupakan hasil dari adanya kepentingan yang tidak sesuai satu sama lain atau incompatible. Dan yang ketiga, bahwa aspek psikologi sosial dari hubungan antar kelompok ditentukan oleh kecocokan atau kesamaan minat dalam kelompok.
Teori yang kedua ada teori identitas sosial. Menurut teori ini, perilaku kelompok terjadi karena adanya dua proses penting, yaitu proses kognitif dan proses motivasional. Menurut teori ini, perilaku kelompok menekankan adanya tiga struktur dasar, yaitu kategorisasi, identitas, dan perbandingan sosial. Teori yang ketiga yaitu teori deprivasi relatif. Teori ini menekankan pada pengalaman individu dan kelompok dalam kondisi kekurangan. Ada dua macam deprivasi relatif. Yang pertama, deprivasi relatif egoistik. Perasaan deprivasi yang dialami individu dalam hubungan dengan individu yang lain yang berasal dari kelompok yang sama dengan dirinya. Misal seperti guru yang membandingkan diri dengan guru lain yang menurutnya lebih berhasil dan memperoleh banyak penghasilan. Yang kedua, deprivasi relatif. Deprivasi relatif ini seseorang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain yang berbeda, yang berasal dari kelompok lain. Misalnya seperti seorang guru yang membandingkan diri dengan seorang pengusaha. Pada bab 5 ada norma sosial dan konformitas. Adapun pengertian dari norma sosial. Norma sosial adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana sebaiknya kita bertingkah laku. Sedangkan untuk pengertian konformitas atau conformity adalah kecenderungan untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku orang lain. Kemudian ada jenis-jenis norma dan fungsinya. Yang pertama ada cara atau usage. Menunjuk pada suatu bentuk perbuatan di dalam hubungan antar individu. Cara atau usage ini memiliki sanksi yang ringan, tidak mengakibatkan hukuman yang berat, hanya sekedar celak. Ada kebiasaan atau folkways, yaitu cara bertindak yang dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian ada tata kelakuan atau moral, merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Yang terakhir, adat atau customs, yaitu norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat atau tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya, sehingga bagi si pelanggar akan mendapatkan sanksi keras, pengusiran dari masyarakat, atau harus memenuhi syarat tertentu. Norma sosial dilihat dari sumbernya, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Jenis-jenis dari konformitas. Yang pertama ada penerimaan atau acceptance. Yang kedua ada pemenuhan atau compliance. Yang ketiga ada kepribadian dan konformitas. Dan yang keempat ada kultur dan konformitas. Bab 6 yaitu kepemimpinan. Adapun definisi kepemimpinan secara etimologi. Secara etimologi, kepemimpinan diadopsi dari bahasa Inggris yaitu leadership dan berasal dari kata to yang berarti memimpin. Oke, di sini juga ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat kepemimpinan atau trait theory. Yang kedua ada teori perilaku atau behavioral theory. Dan yang ketiga, teori situasional atau contingency theory. Di sini juga ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe comparable. Biasanya teori ini dipakai oleh pemimpin-pemimpin yang sudah mapan di organisasi dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Yang kedua ada tipe komunikante. Nah, di sini pemimpin itu sukanya bekerja di balik layar atau di belakang meja. Jadi mereka lebih memfokuskan diri kepada tugas-tugas perencanaan dan evaluasi saja. Tipe Campbell. Nah, tipe ini biasanya dipakai oleh para pemimpin yang suka memaksakan kehendak kepada bawahannya. Tipe yang keempat, tipe konkret. Sini tipe pemimpin yang tegas dan keras seperti Ton. Pemimpin seperti ini biasanya menerapkan disiplin kerja yang ketat. Tipe yang kelima yaitu tipe convection. Tipe kepemimpinan ini biasa dipakai oleh para pemimpin yang penuh dengan lip service atau penuh dengan janji. Tipe yang keenam yaitu tipe conqueror.
Nah, pemimpin tipe ini tuh sangat suka dengan berbagai tantangan dan ingin menaklukkan berbagai tantangan tersebut. Tipe yang ketujuh yaitu tipe konsortium. Nah, tipe kepemimpinan ini mengandalkan kerjasama dalam bekerja. Nah, menurut pemimpin di sini itu keberhasilan dicapai tidak hanya oleh satu individu saja, namun dicapai bersama secara bersama-sama. Kemudian bab ketujuh ada motif dan sikap. Nah, motif di sini adalah suatu pengertian yang mencukupi semua penggerak, alasan atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Nah, Stefan dan Smith dalam Dana Jadi 2013 ini menggolongkan motif atau dasar perkembangan menjadi dua kelompok, yaitu motif primer dan motif sekunder. Nah, definisi sikap menurut Widyaswati itu sikap adalah suatu tingkatan afek, baik itu bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologi. Adapun komponen-komponen sikap menurut Widyaswati terdiri atas komponen kognitif, komponen perasaan, dan komponen kecenderungan. Proses perubahan sikap secara umum melalui 3 proses, yaitu congruence, identifikasi, internalisasi. Terdapat juga langkah-langkah yang dilakukan individu ketika mereka dipersuasi untuk melakukan perubahan sikap sebagaimana disebutkan dalam Widyaswati. Yang pertama, adanya perhatian atau attention, merujuk pada derajat di mana seseorang menyadari pesan. Kedua adalah penerimaan atau acceptance terhadap pesan. Jika menerima pesan membimbing pada penerimaan sosial atau persetujuan, atau merasa bahwa nilai-nilai seseorang secara jelas diekspresikan atau akan membantu seseorang dalam mempertahankan diri. Yang ketiga adalah penyimpanan atau retention, yaitu mengingat dan bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Bab 8 ada kontrol diri. Kontrol diri yaitu suatu kecakapan individu dalam kepekaan membaca situasi dan lingkungannya, serta kemampuan mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi. Aspek-aspek kontrol diri, yang pertama behavior control, yang kedua cognitive control, dan ketiga decisional control. Jenis-jenis kontrol diri, yang pertama yaitu over control. Over control merupakan kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan. Yang kedua, under control merupakan kecenderungan individu untuk melepaskan impuls dengan bebas tanpa perhitungan yang matang. Dan yang ketiga ada appropriate control, merupakan kontrol diri atau kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Kemudian bab 9, hubungan anak dan orang tua di masa milenial. Istilah era digital merupakan perkembangan dari dunia teknologi yang terdiri dari seperangkat media yang tidak akan berfungsi jika berdiri sendiri. Di era digital ini tentunya merubah juga kejadian dari karakter anak-anak di masa sekarang atau biasanya dikenal dengan generasi milenial. Mereka cenderung lebih menguasai teknologi dibanding dari generasi sebelumnya, dikarenakan mudahnya akses untuk mencari informasi, baik itu di Google, di YouTube, di sosmed, dan lain sebagainya. Anak generasi milenial itu cenderung tidak loyal namun juga bekerja secara efektif. Selain anak juga kemudian ada orang tua di zaman milenial. Di sini orang tua itu lebih menempatkan dirinya di depan anak sebagai teman. Jadi mereka bisa lebih sadar untuk membuka dialog antara anak dan orang tua. Bab 9, pengambilan keputusan.
pengertian dari pengambilan keputusan sendiri yaitu suatu proses mendapatkan hasil untuk memecahkan suatu masalah melalui proses berpikir logis. Kemudian ada kategori keputusan. Yang pertama ada keputusan representasi. Kemudian keputusan empiris, keputusan informasi, keputusan eksplorasi. Kemudian bab 11 yaitu psikologi sosial terapan. Nah, pengertian dari psikologi terapan ini yaitu aplikasi sistematis dari konstruksi, prinsip, teori, teknik intervensi, metode penelitian, dan temuan penelitian psikologi sosial untuk memahami atau memperbaiki masalah sosial. Oke, kita sudah mempelajari mulai dari pengertian sampai ke ilmu terapan dalam psikologi sosial ini. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu dari sampulnya cukup menarik, kemudian penataan penulisannya juga cukup ringkas dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian adapun kekurangan dari buku ini yaitu terdapat beberapa kesalahan ketik atau format di dalam penulisannya. Terlebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.